Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Al-Ghifari dengan NIM 225031083 dan rekan saya. Nanda Aulia Maharani dengan NIM 225031066. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar struktur baja lanjut tentang analisis sistem struktur dari mulai SMF, SCBF, dan IBF dengan dosen pengampu yaitu Bapak Prima Sukmayuwana STMT. Baik, di sini ada data perencanaan dan denah rencana, di mana fungsi bangunnya sebagai perkantoran, jumlah tingkat ada 3 lantai, tinggi, tinggi lantainya 3 meter, dengan luas bangunan 1.680 meter persegi berada di Kota Bandung. Di sini ada portal penahan gempa yang mana dengan dari konsep untuk struktur baja tersendiri yaitu ada portal penahan gempa, di mana portal-portal penahan gempa yang ada di sini adalah itu momen-momennya itu tidak dirilis dalam artian eh, dari portal penahan gempa ini menahan momen bisa menahan momen gitu. Berbeda dengan portal-portal yang lain yang hanya menahan gaya gravitasi. Dalam pemodelan tersendiri, portal-portal penahan gempa ini adalah tidak dirilis terhadap momen, tetapi kalau misalnya portal yang lainnya itu dirilis terhadap momen tersebut. Setelah itu adalah untuk posisi dari portal penahan gempa sebenarnya sudah ditentukan dari sebelumnya dari soal yang ada. Nah, untuk selanjutnya mungkin kalau misalnya untuk posisi portal penahan gempa itu harus di bagian paling luar dari sisi bangunannya. Entah di arah X-nya atau di arah Y harus ada portal penahan gempanya. Di mana dari denah data perencanaan ini di tengah-tengah ada voidnya dan juga ada 2 tangga yang memang dengan lebar 3 meter. Dan ini untuk denah rencananya, mulai dari koridor untuk lantai 1 di lobi utama, resepsionis, ruang kantor, dan juga di lantai 2-nya ada ruang meeting juga, dan dan ruang-ruangan yang lainnya. Setelah itu untuk di lantai 3 kita menggunakan dak beton untuk atapnya. Selanjutnya adalah spesifikasi material yang akan dijelaskan oleh Nanda Aulia. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi material yang digunakan dalam perencanaan struktur baja. Baja di sini ada baja struktural standar ASTM A992. Material utama yang digunakan yaitu baja ini adalah memiliki tegangan leleh Fy sebesar 345 MPa dan tegangan putus Fu sebesar 450 MPa. Nilai ini menunjukkan bahwa material memiliki kapasitas yang baik dalam menahan beban, terutama untuk elemen balok dan kolom. Modulus elastisitas baja yang digunakan adalah 200.000 MPa yang menggambarkan kekakuan material serta massa jenis baja sebesar 78,5 kilonewton per meter kubik. Lalu ada baja struktural ASTM A36. Selain itu, digunakan juga baja ASTM ini. Material ini memiliki Fy sebesar 240 MPa, lalu dan Fu-nya sebesar 400 MPa. Baja A36 umumnya digunakan pada elemen sekunder atau komponen yang tidak memerlukan kekuatan setinggi A992. Parameter elastisitas dan massa jenis tetap sama, yaitu 200.000 MPa dan 78,5 kilonewton per meter kubik. Lalu, eh, faktor material RY dan RT dalam perencanaan digunakan faktor ekspektasi material yaitu RY sama dengan 1,5. Lalu itu adalah faktor ekspektasi tegangan leleh. Lalu ada RT 1,2 yaitu faktor ekspektasi tegangan tarik. Faktor ini digunakan untuk mempertimbangkan kemungkinan kekuatan aktual material yang bisa lebih tinggi dari nilai nominal. Lalu ada baut ASTM A325.
Untuk sambungan struktur digunakan baut mutu tinggi ASTM A325. Baut ini memiliki tegangan leleh Fy sebesar 660 MPa dan tegangan putus Fu sebesar 830 MPa, sehingga mampu menjamin kinerja sambungan yang aman terhadap gaya tarik dan geser. Dengan pemilihan material ini, struktur diharapkan memiliki kekuatan, kekakuan, dan keandalan sambungan yang memenuhi persyaratan perencanaan. Lalu di sini ada pembebanan. Eh, Beban mati tambahan berasal dari elemen non-struktur seperti keramik, spesi, pasir, plafon, instalasi mekanikal dan elektrikal, serta waterproofing pada atap. Seluruh komponen ini dikonversi menjadi beban merata dalam satuan kilonewton per meter persegi. Selain itu, diperhitungkan juga beban dinding bata ringan sebagai beban garis pada balok. Lalu untuk beban hidup life load, beban hidup ditentukan berdasarkan fungsi ruangan seperti koridor, lobi, ruang kantor, ruang meeting, ruang arsip, dapur, dan toilet. Lalu nilai beban hidup mengacu pada standar pembebanan dinyatakan dalam kilonewton per meter persegi. Untuk atap digunakan beban hidup khusus sesuai fungsi pemanfaatannya. Beban tangga untuk elemen tangga dilakukan perhitungan terpisah. Beban terdiri dari dead load, superimposed dead load, dan live load. Kemudian dikonversi menjadi beban garis dalam kilonewton per meter, baik pada peletakan bawah maupun peletakan atas. Lalu di sini ada kategori risiko bangunan. Bangunan ini diklasifikasikan dalam kategori risiko 2 karena fungsi sebagai bangunan perkantoran. Kategori ini mencakup bangunan umum seperti rumah, kantor, dan gedung komersial yang tidak termasuk bangunan dengan risiko khusus. Faktor keutamaan gempa berdasarkan kategori risiko tersebut diperoleh faktor keutamaan gempa sebesar 1. Nilai ini menunjukkan bahwa bangunan direncanakan dengan tingkat keandalan standar sesuai peruntukannya. Lalu parameter respons spektral gempanya, parameter gempa diperoleh dari data spektrum lokasi bangunan, yaitu ada bisa dilihat di sini untuk nilai SS-nya ada di 0,871226, percepatan spektral periode pendek, lalu untuk di S1-nya ada 0,401432, percepatan spektral periode 1 detik. Nilai ini menggambarkan intensitas gempa terencana pada lokasi bangunan. Lalu kurva respons spektrum menunjukkan hubungan antara periode struktur dan percepatan respons gempa. Kurva ini digunakan dalam analisis dinamik untuk menentukan gaya gempa yang bekerja pada struktur. Dengan parameter gempa ini, analisis struktur dapat memperhitungkan pengaruh beban lateral akibat gempa secara akurat. Lalu di sini ada yang pertama yaitu Special Moment Frame atau SMF. Untuk Special Moment Frame merupakan sistem rangka pemikul momen yang dirancang untuk memiliki daktilitas tinggi. Lalu di sini konsep utama SMF, SMF maaf, SMF itu memiliki beberapa prinsip utama, yaitu mengikuti konsep stroke kolom, terus juga sambungan momen harus mengalami deformasi plastis, dia juga daktilitasnya tinggi. Lalu di sini ada karakteristik SMF. Perilaku struktur sangat
ductile, mengandalkan mekanisme momen balok kolom. Drive relatif lebih besar dibanding sistem bracing. Lalu untuk pengecekan dalam analisis, dalam analisis struktur dilakukan juga beberapa pengecekan, yaitu permodelan portal penahan gempa and moment release pada elemen non-seismik, lalu ada gaya dalamnya, lalu dicek juga rasio kapasitas elemen balok dan kolom, dicek strong column weak beam, lalu dicek simpangan, maaf, story drive dan bandingkan dengan batas SNI. Lalu dicek periode struktur. Lalu di sini ada distribusi gaya dalamnya. Dari 3 gambar di atas menunjukkan distribusi gaya dalam utama, yaitu momen, menunjukkan distribusi momen lentur. Lalu ada shear, menunjukkan distribusi gaya geser. Lalu ada aksial, menunjukkan distribusi gaya aksial. Visualisasi ini digunakan untuk memahami perilaku elemen struktur terhadap kombinasi beban. Gaya dalam maksimum pada tabel kiri ditampilkan gaya dalam maksimum terjadi pada elemen kritis. Parameter yang diperiksa meliputi momen M2 dan M3 dalam satuan kilonewton meter, lalu gaya geser V2 dan V3, dan gaya aksial P. Nilai ini menjadi dasar dalam pengecekan kapasitas elemen. Rasio kapasitas elemen, rasio ini menggambarkan tingkat pemanfaatan elemen dengan ketentuan rasio, maaf, rasio kapasitas elemen, rasio ini menggambarkan tingkat pemanfaatan elemen dengan ketentuan rasio kurang dari 1, elemen aman. Rasio mendekati 1, elemen kritis. Interpretasi hasil analisis menunjukkan kolom seismik rasio aman, balok seismik rasio aman. Lalu elemen non-seismik masih dalam batas kapasitas. Rasio terbesar terjadi pada kolom non-seismik, namun tetap kurang dari 1, sehingga elemen masih memenuhi syarat desain. Rasio kapasitas ini pada slide ini menunjukkan tingkat pemanfaatan elemen di mana rasio kurang dari 1, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu elemen masih dalam kondisi aman. Untuk kolom seismik yang pertama diperoleh rasio sebesar 0,418 yang sama seperti pada perhitungan sebelumnya. Nilai ini menunjukkan bahwa kolom masih memiliki cadangan kapasitas yang cukup terhadap kombinasi pembebanan, termasuk beban gempa. Lalu pada kolom non-seismik rasio yang kedua, rasionya sebesar 0,434 yang masih berada dalam batas aman. Lalu selanjutnya pada yang gambar ketiga menunjukkan bahwa balok memiliki rasio 0,870. Nilai ini merupakan nilai yang terbesar yang menunjukkan bahwa balok menjadi elemen yang lebih dominan dan mekanisme disipasi energi gempa. Hal ini konsisten dengan konsep strong column, weak beam. Sedangkan balon non-seismik yang terakhir memiliki rasio sebesar 0,367 yang masih jauh di bawah batas kapasitas. Secara keseluruhan, pada 4 gambar ini, seluruh elemen memiliki rasio kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa elemen struktur memenuhi persyaratan kekuatan dan kinerja seismik.
Lalu di sini hasil permodelan struktur menggunakan sistem spatial moment frame, khususnya terkait analisis modal dan simpangan struktur. Pada tabel sebelah kiri ditampilkan hasil analisis modal yang menunjukkan periode. Baik, lalu pada slide ini ada eh, interpretasi hasil permodelan struktur menggunakan sistem spatial moment frame, khususnya terkait analisis modal dan simpangan struktur. Pada tabel sebelah kiri ditampilkan hasil analisis modal yang menunjukkan periode getar dan partisipasi massa pada arah X dan arah Y. Dapat dilihat bahwa mode pertama dan kedua memiliki partisipasi massa terbesar yang menunjukkan bahwa respons struktur didominasi oleh mode translasi utama. Hal ini menandakan perilaku dinamik struktur sudah baik. Pada saat ini yaitu menjelaskan tentang interpretasi hasil permodelan struktur menggunakan sistem spatial moment frame, khususnya terkait analisis modal dan simpangan struktur. Pada tabel di sebelah kiri ditampilkan hasil analisis modal yang menunjukkan periode getar dan partisipasi. Baik, saya lanjutkan. Pada tabel sebelah kiri ditampilkan hasil analisis modal yang menunjukkan periode getar dan partisipasi massa pada arah X dan arah Y. Dapat dilihat bahwa mode pertama dan kedua memiliki partisipasi massa terbesar yang menunjukkan bahwa respons struktur didominasi oleh mode translasi utama. Hal ini menandakan perilaku dinamik struktur sudah representatif. Selanjutnya, grafik di bagian atas kanan menunjukkan simpangan total struktur. Terlihat bahwa simpangan meningkat seiring bertambahnya ketinggian lantai. Pola ini sesuai dengan karakteristik respons struktur terhadap beban lateral, di mana lantai paling atas mengalami simpangan terbesar. Kemudian, grafik di bagian bawah menunjukkan simpangan antar tingkat atau story drive. Nilai drive menunjukkan perbedaan simpangan antar lantai yang menjadi parameter penting dalam evaluasi kinerja struktur gempa. Berdasarkan hasil perhitungan, simpangan antar tingkat pada arah X dan arah Y masih berada dalam batas izin sesuai standar nasional Indonesia, sehingga struktur memenuhi persyaratan kekakuan dan stabilitas lateral. Lalu tabel di bagian bawah kiri memperlihatkan rekapitulasi simpangan tiap lantai, baik pada arah X maupun arah Y. Dari hasil tersebut, seluruh lantai menunjukkan status aman, sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur memiliki respons deformasi yang masih dalam batas yang diizinkan. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa struktur memenuhi kriteria perilaku dinamik, simpangan, dan drive sesuai ketentuan perencanaan gempa. Lalu, di sini saya menampilkan detail sambungan RBS, yaitu Reduced Beam Section, yang digunakan pada sistem Spatial Moment Frame. Sambungan RBS merupakan sambungan momen yang dirancang dengan pengurangan penampang balok pada lokasi tertentu. Tujuan utama dari RBS adalah mengendalikan lokasi sendi plastis sehingga plastifikasi terjadi pada balok, bukan pada kolom atau sambungan. Dengan mekanisme ini, struktur dapat berperilaku lebih ductile saat menerima beban gempa. Pada gambar yang terlihat,
adanya pemotongan atau reduksi pada sayap balok yang berfungsi untuk menurunkan kapasitas momen balok secara terkontrol. Hal ini memastikan konsep strong column weak beam tetap terpenuhi. Selain itu, sambungan ini juga dirancang agar mampu menahan gaya momen, gaya geser, gaya aksial, tanpa mengalami kegagalan prematur pada sambungan. Dengan penggunaan RBS, disipasi energi gempa menjadi lebih stabil dan perilaku struktur lebih dapat diprediksi. Lalu, pada slide ini pula saya akan menjelaskan mengenai Special Moment Frame (SMF) pada struktur baja, khususnya pada detail sambungan geser balok dan kolom. Special Moment Frame merupakan sistem rangka pemikul momen khusus yang dirancang untuk memiliki daktilitas tinggi, sehingga mampu menahan beban gempa dengan baik melalui mekanisme deformasi plastis. Lalu bagian atas di gambar sambungan ini ditampilkan beberapa gambar sambungan baja lengkap dengan dimensi, jenis profil, serta spesifikasi material seperti ASTM A36 dan A325. Di sini terlihat penggunaan profil WF atau wide flange sebagai balok dan kolom. Kemudian disambungkan menggunakan plat sambung dan baut mutu tinggi. Detail ini menunjukkan bagaimana gaya geser dan sebagian momen dapat ditransfer melalui elemen sambungan tersebut. Untuk yang bisa kita lihat pada detail 1, sambungan geser balok ke flange kolom. Pada gambar kiri bawah, ditunjukkan detail sambungan geser balok ke flange kolom. Pada tipe ini, balok disambungkan langsung ke bagian flange kolom menggunakan plat geser atau sertep yang dibaut. Gaya geser dari balok akan diteruskan melalui baut ke plat sambung, kemudian ke flange kolom. Keuntungan sistem ini adalah pemasangannya relatif sederhana dan efisien dalam fabrikasi. Lalu di sini ada spesial concentric brace frame (SCBF) yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada spesial concentric brace frame atau SCBF untuk merealisasi struktur dan tampilan end moment release pada SCBF. Untuk seluruh dari SCBF itu dirilis dengan ketentuan di mana berbeda dengan SMF. Jika SMF redaman gempa tuh di energi gempa disipasi energi atau diredam oleh balok dan kolom yang memiliki daktilitas yang tinggi, berbeda dengan SCBF di mana disipasi energi itu dibuat ditahan oleh bracing yang ada gitu. Jadi bracing-bracing ini boleh atau dikatakan harus harus mengalami buckling ataupun yielding atau rusak gitu ya. Dimana pada saat gempa terjadi bracing inilah yang rusaknya. Sementara elemen seperti kolom, balok, dan sambungan itu dirancang untuk tetap lebih kuat atau tetap untuk elastis gitu ya. Nah, persyaratan dari SCBF itu adalah pertama, bracingnya tidak boleh terlalu ramping, di mana harus memang memiliki ketentuan persyaratan pengecekan profil, di mana pengecekan tersebut adalah harus memiliki karakteristik HDM atau high dactyl member. Nah, dan balok dan kolom tuh harus tetap elastis dan tidak mengalami leleh, serta sambungan guset plat itu bisa mengikuti rotasi dari bracingnya, entah dari dari tekan dan tariknya sendiri. Nah, dari dimensi bracing juga harus memenuhi persyaratan kekakuan dan ketebalan, seperti yang tadi saya bilang. Dan ciri khas dari SCBF tersendiri adalah kekakuan strukturnya sangat tinggi, sehingga nilai drift rasionya itu paling kecil di antara SMF, CBF, dan juga IBF.
Nah, terutama pada gaya lateral yang ditahan oleh gaya aksial pada brace, bukan pada momen. Bukan momen maksudnya. Efisiensi material juga cenderung lebih baik karena momen pada balok atau kolom itu relatif lebih kecil karena tadi sudah ditahan oleh bracing yang tadi. Nah, untuk pemeriksaan yang dilakukan sebenarnya sama dengan seperti SMF, tapi ada tambahan yaitu gaya axial bracing, tarik dan tekannya, pemeriksaan rasio kapasitas, pemeriksaan story drift, permean lantai dan periode struktur, dan juga evaluasi gaya geser sesuai dasar dari SNI. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan kelangsingan dari bracing itu sendiri dan kemampuan dari sambungan gusset pad yang memang didesain untuk bisa mengikuti arah rotasi dari bracing tersebut. Nah, ini adalah interpretasi dari hasil gaya dalam yang memang yang kita modelkan, mulai dari momen 3, shear 2 atau gaya geser, dan juga gaya aksial, di mana terlihat di pada gaya aksial itu ditahan oleh dari bracing juga ada gaya aksialnya karena dia berperilaku tarik dan tekan mengikuti dari arah rotasi gempanya. Nah, di mana di sini juga kita mengecek dari rasio kapasitas kolom dan baloknya, di mana didapat untuk rasio kolom itu 0,742 dan rasio balok 0,707. Dalam artian ini masih aman dari kurang dari satu atau tidak melebihi dari rasio kapasitas yang memang telah ditentukan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini ada interpretasi hasil dari pemodelan juga, di mana nilai drip ratio untuk SCBF ini cenderung kecil, karena disipasi energinya itu sudah ditahan oleh bracing itu sendiri, di mana modal satu dan 2 itu didapat 0,876 dan 0,883. Nah, di sini juga ada tabel di mana beban arah lateral X dan Y. Di sini ada simpangan yang memang simpangan struktur di arah X dan Y, di mana simpangan yang paling besar itu terjadi pada lantai pertama, yaitu sebesar 16,590. Dan untuk di arah itu di arah X dan untuk di arah Y itu terbesarnya di lantai pertama juga sebesar 17 di lantai kedua sebesar 18,39. Itu masih jauh melebihi izin, di mana simpangan struktur itu memiliki izin 60 nilainya. Nah, di sini adalah hasil dari kurva yang memang ditentukan untuk simpangan strukturnya dari arah X dan Y, dan juga ada simpangan antar lantai, di mana simpangan antar lantai itu masih jauh juga dari batas aman yang telah ditentukan. Nah, ini adalah untuk sambungan dari bracing itu sendiri, di mana di sini ada gusset plate yang tadi dijelaskan. Gusset plate ini harus bisa menahan rotasi dari arah X atau dari sisi lentur atau sisi tariknya tersendiri, di mana kita menggunakan bracing UNP 150 untuk bracing yang digunakan, dan juga untuk baut yang digunakan setelah mendapatkan hasil dari perhitungan yaitu ASTM A325 dengan diameter M22 atau diameter 22 mm. Nah, di sini juga ada las elektroda, kita menggunakan las-lasan juga las elektroda untuk sambungannya itu harus bisa menahan dari disipasi energi gempa itu tersendiri. Nah, ini adalah dari hasil sambungan geser, mulai dari sambungan geser balok ke flange, dari sambungan balok ke web kolom, ataupun dari geser balok anak ke balok induk. Di mana di sini kita menggunakan untuk kolom yang tersendiri itu menggunakan kolom 500-200 dan balok itu IWF 400 kali 200. Untuk balok anaknya sendiri kita menggunakan IWF 200 kali 100. Itu semua sudah memenuhi persyaratan dan juga nilai rasio kapasitasnya tidak melebihi satu. Selanjutnya adalah ekseptisitas brace frame, atau di mana sama seperti hampir mirip-mirip dengan konsep CBF, tetapi ada yang berbeda, di mana di sini ada link, yang mana link ini adalah harus berperilaku ductile juga di pada IBF ini karena dia menahan juga dari momennya tersendiri. Nah,
Seperti yang tadi bilang, IBF itu adalah sistem yang menggabungkan antara bracing dengan daktilitas dari sistem rangka momen gitu. Ciri khasnya adalah keberadaan link memang harus didesain menjadi high dactyl member, segmen balok pendek yang menjadi pusat disipasi energi saat gempa. Di mana di sini ada ciri khas di bagian link ini itu tidak kami rilis. Karena kenapa? Karena memang dia didesain untuk menahan momen dan juga bisa untuk disipasi energi dari gempa tersendiri. Nah, untuk ketentuan-ketentuannya, pertama IBF itu panjang linknya harus memiliki ketentuan ya. Diperhitungkan terlebih dahulu ada ya link pendek itu dominan geser dan link yang panjang itu pasti dominan dari momen. Link-link tersebut juga harus dilengkapi dengan stiffener atau plat-plat yang memang disesuaikan dengan dari panjangnya dan juga ketebalannya. Elemen di luar link seperti balok, kolom, dan bracing harus tetap elastis selama gempa. Rotasi link juga harus berada dalam batas kinerja yang harus memang diperbolehkan gitu ya. Dan ciri khas dari IBF itu kekokohan strukturnya tuh lebih tinggi dari SMF namun lebih rendah dari SCBF. Daktilitas tinggi karena energinya diserap oleh link ya. Seperti yang bilang tadi, nilai drift ratio itu berada di rentang yang sedang, sementara periode struktur berada di antara SCBF dan juga SMF. Selanjutnya adalah pemeriksaan yang kita lakukan untuk eksentrisitas brace frame ini. Pertama itu pemodelan dari konfigurasi bracingnya sendiri, pemeriksaan gaya geser dari link, rotasi link, dan juga kekuatan geser dari link. Setelah itu ada evaluasi dari kapasitas balok dan kolom, mengecek diff ratio, gaya bracing, periode struktur, serta gaya geser yang memang dimiliki oleh struktur tersebut. Serta pemeriksaan kebutuhan stiffener pada link. Untuk lebih jelasnya nanti pada saat sambungan saya akan jelaskan. Nah, seperti yang dibilang tadi, di mana pada saat ada momen shear dan juga aksial yang memang hasil dari interpretasi hasil dari pemodelannya, di mana kita masih sama untuk bracing yang menggunakan UNP dan juga linknya itu masih menggunakan dari balok 400 kali 200. Nah, di sini ada rasio kapasitas kolom dan balok hampir sama dengan SCBF. Nah, seperti yang dibilang tadi untuk arah drift ratio dari simpangan struktur itu berada di antara SCBF dan SMF, di mana didapat hasil dari modal 1 dan 2 0,8 dan juga 0,00058, di mana dari simpangannya tersendiri itu paling besar berada di lantai 2 sebesar 19,532 dan juga di arah Y-nya itu di 20,032 itu artinya masih jauh dari batas aman yang memang 60 untuk simpangan izinnya. Nah, di sini juga sama simpangan antar tingkatnya cenderung kecil juga sama seperti CBF. Nah, ini yang tadi dijelaskan. Untuk sambungan bracing, ada yang namanya link. Panjang link yang kita gunakan yaitu 1,5 meter di sini. Nah, untuk stiffenernya tersendiri dengan jarak 156 untuk sisi yang paling tengah. Dengan link stiffener itu setebal 15 milimeter. Dan juga ada dari guset plat 15 milimeter dan juga untuk bracingnya kita sama menggunakan dari UNP 150. Pada bagian ini diharapkan link link ini itu bisa menahan disipasi energi gempa. Pada saat terjadi gempa bukan hanya bracing yang menahan tapi link ini juga memang menahan dan didesain harus high ductile member. Nah, ini adalah gambar sambungan-sambungan geser yang memang hampir sama atau sama persis lah seperti eh, sistem struktur CBF. Oke, kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan yang memang kita bisa dapat dari mulai dari simpangan struktur dan simpangan antar tingkat yang memang kita bandingkan. Untuk simpangan struktur tersendiri, nilai paling besar untuk drift rasionya yaitu untuk sistem struktur SMF. Nah, kecil, untuk yang paling kecil sendiri itu CBF, dan untuk yang berada di tengah-tengahnya itu IBF. Dari hasil ini kita dapat
di mana sistem SMF cenderung memang lebih mudah untuk didesain karena kita mendesain seperti biasa dan juga persyaratannya tidak terlalu banyak seperti bracing. Jika bracing kita harus mengecek bracing yang digunakan dan juga kebutuhan bautnya dan juga kebutuhan gusset plate. Sementara untuk yang IBF bisa dibilang kita harus menghitung dari panjang link yang kita gunakan, stiffener yang memang harus kita gunakan berapa jaraknya, serta ketebalan dari stiffener tersebut. Sementara jika dibandingkan dengan SMF, kita seperti memodalkan biasa, tetapi baja-baja pada portal penahan gempa harus tetap memiliki duktilitas yang memang tinggi atau berkonfigurasi kepada HDM, yang mana profil-profil HDM tersebut adalah profil yang memang dilas satu persatu dengan atau bisa disebut bilang custom karena ketebalan-ketebalannya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk simpangan antar tingkat sendiri, yang paling kecil tentu yang CBF dan yang paling besar pasti yang SMF, yang berada di tengah-tengah yang adalah IBF. Mungkin itu saja dari kami, eh, presentasi yang dilaksanakan untuk tugas baja lanjut ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lalu pada slide ini ada eh, interpretasi hasil permodelan struktur menggunakan sistem spesial moment frame, khususnya terkait analisis modal dan simpangan struktur. Pada tabel sebelah kiri ditampilkan hasil analisis modal yang menunjukkan periode getar dan partisipasi massa pada arah X dan arah Y. Dapat dilihat bahwa mode pertama dan kedua memiliki partisipasi massa terbesar yang menunjukkan bahwa respons struktur didominasi oleh mode translasi utama. Hal ini menandakan perilaku dinamik struktur sudah baik. Pada saat ini yaitu menjelaskan tentang interpretasi hasil permodelan struktur menggunakan sistem spesial moment frame, khususnya terkait analisis modal dan simpangan struktur. Pada tabel di sebelah kiri ditampilkan hasil analisis modal yang menunjukkan periode getar dan partisipasi. Baik, saya lanjutkan. Pada tabel sebelah kiri ditampilkan hasil analisis modal yang menunjukkan periode getar dan partisipasi massa pada arah X dan arah Y. Dapat dilihat bahwa mode pertama dan kedua memiliki partisipasi massa terbesar yang menunjukkan bahwa respon struktur didominasi oleh mode translasi utama. Hal ini menandakan perilaku dinamik struktur sudah representatif. Selanjutnya, grafik di bagian atas kanan menunjukkan simpangan total struktur. Terlihat bahwa simpangan meningkat seiring bertambahnya ketinggian lantai. Pola ini sesuai dengan karakteristik respons struktur terhadap beban lateral, di mana lantai paling atas mengalami simpangan terbesar. Kemudian, grafik di bagian bawah menunjukkan simpangan antar tingkat atau story drive. Nilai drive menunjukkan perbedaan simpangan antar lantai yang menjadi parameter penting dalam evaluasi kinerja struktur gempa. Berdasarkan hasil perhitungan, simpangan antar tingkat pada arah X dan arah Y masih berada dalam batas izin sesuai standar nasional Indonesia, sehingga struktur memenuhi persyaratan kekakuan dan stabilitas lateral. Lalu tabel di bagian bawah kiri memperlihatkan rekapitulasi simpangan tiap lantai, baik pada arah X maupun arah Y. Dari hasil tersebut, seluruh lantai menunjukkan status aman, sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur memiliki respons deformasi yang masih dalam batas yang diizinkan.
Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa struktur memenuhi kriteria perilaku dinamik, simpangan, dan drive sesuai ketentuan perencanaan gempa. Lalu, di sini saya menampilkan detail sambungan RBS, yaitu Reduced Beam Section, yang digunakan pada sistem Special Moment Frame. Sambungan RBS merupakan sambungan momen yang dirancang dengan pengurangan penampang balok pada lokasi tertentu. Tujuan utama dari RBS adalah mengendalikan lokasi sendi plastis sehingga plastifikasi terjadi pada balok, bukan pada kolom atau sambungan. Dengan mekanisme ini, struktur dapat berperilaku lebih ductile saat menerima beban gempa. Pada gambar yang terlihat, adanya pemotongan atau reduksi pada sayap balok yang berfungsi untuk menurunkan kapasitas momen balok secara terkontrol. Hal ini memastikan konsep strong column weak beam tetap terpenuhi. Selain itu, sambungan ini juga dirancang agar mampu menahan gaya momen, gaya geser, gaya aksial, tanpa mengalami kegagalan prematur pada sambungan. Dengan penggunaan RBS, disipasi energi gempa menjadi lebih stabil dan perilaku struktur lebih dapat diprediksi. Lalu, pada slide ini pula saya akan menjelaskan mengenai Special Moment Frame (SMF) pada struktur baja, khususnya pada detail sambungan geser balok dan kolom. Special Moment Frame merupakan sistem rangka pemikul momen khusus yang dirancang untuk memiliki duktilitas tinggi, sehingga mampu menahan beban gempa dengan baik melalui mekanisme deformasi plastis. Lalu bagian atas di gambar sambungan ini ditampilkan beberapa gambar sambungan baja lengkap dengan dimensi, jenis profil, serta spesifikasi material seperti ASTM A36 dan A325. Di sini terlihat penggunaan profil WF atau wide flange sebagai balok dan kolom. Kemudian disambungkan menggunakan plat sambung dan baut mutu tinggi. Detail ini menunjukkan bagaimana gaya geser dan sebagian momen dapat ditransfer melalui elemen sambungan tersebut. Untuk yang bisa kita lihat pada detail 1, sambungan geser balok ke flange kolom. Pada gambar kiri bawah, ditunjukkan detail sambungan geser balok ke flange kolom. Pada tipe ini, balok disambungkan langsung ke bagian flange kolom menggunakan plat geser atau sertep yang dibaut. Gaya geser dari balok akan diteruskan melalui baut ke plat sambung, kemudian ke flange kolom. Keuntungan sistem ini adalah pemasangannya relatif sederhana dan efisien dalam fabrikasi. Lalu di sini ada Special Concentric Brace Frame (SCBF) yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada Special Concentric Brace Frame atau SCBF untuk merealisasi struktur dan tampilan end moment release pada SCBF. Untuk seluruh dari SCBF itu dirilis dengan ketentuan di mana berbeda dengan SMF. Jika SMF redaman gempa tuh di energi gempa disipasi energi atau diredam oleh balok dan kolom yang memiliki duktilitas yang tinggi, berbeda dengan SCBF di mana disipasi energi itu dibuat ditahan oleh bracing yang ada gitu. Jadi bracing ini boleh atau dikatakan harus harus mengalami buckling ataupun
yielding atau rusak gitu ya. Dimana pada saat gempa terjadi, bracing inilah yang rusaknya. Sementara elemen seperti kolom, balok, dan sambungan itu dirancang untuk tetap lebih kuat atau tetap untuk elastis gitu ya. Nah, persyaratan dari SCBF itu adalah pertama, bracingnya tidak boleh terlalu ramping, di mana harus memang memiliki ketentuan persyaratan pengecekan profil, di mana pengecekan tersebut adalah harus harus memiliki karakteristik HDM atau high dactyl member. Nah, dan balok dan kolom tuh harus tetap elastis dan tidak mengalami leleh, serta sambungan guset plat itu bisa mengikuti rotasi dari bracingnya, entah dari kuat dari tekan dan tariknya itu sendiri. Nah, dari dimensi bracing juga harus memenuhi persyaratan kekakuan dan ketebalan, seperti yang tadi saya bilang. Dan ciri khas dari SCBF tersendiri adalah kekakuan strukturnya sangat tinggi, sehingga nilai drift rasionya itu paling kecil di antara SMF, CBF, dan juga IBF. Nah, terutama pada gaya lateral yang ditahan oleh gaya aksial pada brace, bukan pada momen. Bukan momen maksudnya. Efisiensi material juga cenderung lebih baik karena momen pada balok atau kolom itu relatif lebih kecil karena tadi sudah ditahan oleh bracing yang tadi. Nah, untuk pemeriksaan yang dilakukan sebenarnya sama dengan seperti SMF, tapi ada tambahan yaitu gaya axial bracing, tarik dan tekannya, pemeriksaan rasio kapasitas, pemeriksaan story drift, permean lantai, dan periode struktur. Dan juga evaluasi gaya geser sesuai dasar dari SNI. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan kelangsingan dari bracing itu sendiri dan kemampuan dari sambungan gusset pad yang memang didesain untuk bisa mengikuti arah rotasi dari bracing tersebut. Nah, ini adalah eh, interpretasi dari hasil gaya dalam yang memang yang kita modelkan, mulai dari momen 3, shear 2 atau gaya geser, dan juga gaya aksial, di mana terlihat di pada gaya aksial itu ditahan oleh dari bracing juga ada gaya aksialnya karena dia berperilaku tarik dan tekan mengikuti dari arah rotasi gempanya. Nah, di mana di sini juga kita mengecek dari rasio kapasitas kolom dan baloknya, di mana didapat untuk rasio kolom itu 0,742 dan rasio balok 0,707. Dalam artian ini masih aman dari kurang dari satu atau tidak melebihi dari rasio kapasitas yang memang telah ditentukan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini ada interpretasi hasil dari pemodelan juga, di mana nilai drip ratio untuk SCBF ini cenderung kecil, karena disipasi energinya itu sudah ditahan oleh bracing itu sendiri. Di mana modal satu dan 2 itu didapat 0,876 dan 0,883. Nah, di sini juga ada tabel di mana beban arah lateral X dan Y. Di sini ada simpangan yang memang simpangan struktur di arah X dan Y, di mana simpangan yang paling besar itu terjadi pada lantai pertama, yaitu sebesar 16,590. Dan untuk di arah itu di arah X dan untuk di arah Y itu terbesarnya di lantai pertama juga sebesar 17 di lantai kedua sebesar 18,39. Itu masih jauh melebihi izin di mana simpangan struktur itu memiliki izin 60 nilainya. Nah, di sini adalah hasil dari kurva yang memang ditentukan untuk simpangan strukturnya dari arah X dan Y dan juga ada simpangan antar lantai di mana simpangan antar lantai itu masih jauh juga dari batas aman yang telah ditentukan. Nah, ini adalah untuk sambungan dari bracing itu sendiri, di mana di sini ada gusset plate yang tadi dijelaskan. Gusset plate ini harus bisa menahan rotasi dari arah X atau dari sisi lentur atau sisi tariknya tersendiri, di mana kita menggunakan bracing UNP 150 untuk bracing yang digunakan, dan juga untuk baut yang digunakan setelah mendapatkan hasil dari perhitungan yaitu ASTM A325 dengan diameter M22 atau diameter 22 mm. Nah, di sini juga ada las elektroda, kita menggunakan las-lasan juga las elektroda
Untuk sambungannya itu harus bisa menahan dari disipasi energi gempa itu tersendiri. Nah, ini adalah dari hasil sambungan geser, mulai dari sambungan geser balok ke flange, dari sambungan balok ke web kolom, ataupun dari geser balok anak ke balok induk. Di mana di sini kita menggunakan untuk kolom yang tersendiri itu menggunakan kolom 500-200 dan balok itu IWF 400 kali 200. Untuk balok anaknya sendiri kita menggunakan IWF 200 kali 100. Itu semua sudah memenuhi persyaratan dan juga nilai rasio kapasitasnya tidak melebihi 1. Selanjutnya adalah ekseptisitas brace frame atau di mana sama seperti hampir mirip-mirip dengan konsep CBF, tetapi ada yang berbeda, di mana di sini ada link, yang mana link ini adalah harus berperilaku ductile juga di pada IBF ini karena dia menahan juga dari momennya tersendiri. Nah, seperti yang tadi bilang, IBF itu adalah sistem yang menggabungkan antara bracing dengan duktilitas dari sistem rangka momen gitu. Ciri khasnya adalah keberadaan link memang harus didesain menjadi high ductile member, segmen balok pendek yang menjadi pusat disipasi energi saat gempa. Di mana di sini ada ciri khas di bagian link ini itu tidak kami rilis. Karena kenapa? Karena memang dia didesain untuk menahan momen dan juga bisa untuk disipasi energi dari gempa tersendiri. Nah, untuk ketentuan-ketentuannya, pertama IBF itu panjang linknya harus memiliki ketentuan ya. Diperhitungkan terlebih dahulu ada ya link pendek itu dominan geser dan link yang panjang itu pasti dominan dari momen. Link-link tersebut juga harus dilengkapi dengan stiffener atau plat-plat yang memang disesuaikan dengan dari panjangnya dan juga ketebalannya. Elemen di luar link seperti balok, kolom, dan bracing harus tetap elastis selama gempa. Rotasi link juga harus berada dalam batas kinerja yang harus memang diperbolehkan gitu ya. Dan ciri khas dari IBF itu kekokohan strukturnya tuh lebih tinggi dari SMF namun lebih rendah dari SCBF. Daktilitas tinggi karena energinya diserap oleh link ya. Seperti yang bilang tadi, nilai drift ratio itu berada di rentang yang sedang, sementara periode struktur berada di antara SCBF dan juga SMF. Selanjutnya adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang kita lakukan untuk eksentrisitas brace frame ini. Pertama itu pemodelan dari konfigurasi bracingnya sendiri, pemeriksaan gaya geser dari link, rotasi link, dan juga kekuatan geser dari link. Setelah itu ada evaluasi dari kapasitas balok dan kolom, mengecek drift ratio, gaya bracing, periode struktur, serta gaya geser yang memang dimiliki oleh struktur tersebut. Serta pemeriksaan kebutuhan stiffener pada link. Untuk lebih jelasnya nanti pada saat sambungan saya akan jelaskan. Nah, seperti yang dibilang tadi, di mana pada saat ada momen shear dan juga aksial yang memang hasil dari interpretasi hasil dari pemodelannya, di mana kita masih sama untuk bracing yang menggunakan UNP dan juga linknya itu masih menggunakan dari balok 400 kali 200. Nah, di sini ada rasio kapasitas kolom dan balok hampir sama dengan eh, SCBF. Nah, seperti yang dibilang tadi untuk arah drift ratio dari simpangan struktur itu berada di antara SCBF dan SMF, di mana didapat hasil dari modal 1 dan 2 0,8 dan juga 0,00058, di mana dari simpangannya tersendiri itu paling besar berada di lantai 2 sebesar 19,532 dan juga di arah Y-nya itu di 20,032 itu artinya masih jauh dari batas aman yang memang 60 untuk simpangan izinnya. Nah, di sini juga sama simpangan antar tingkatnya cenderung kecil juga sama seperti CBF. Nah, ini yang tadi dijelaskan. Untuk sambungan bracing, ada yang namanya link. Panjang link yang kita gunakan yaitu 1,5 meter di sini. Nah, untuk stiffenernya tersendiri dengan jarak 156 untuk sisi yang paling tengah. Dengan link stiffener itu setebal 15 milimeter. Dan juga ada dari guset plat 15 milimeter dan juga untuk bracingnya kita sama menggunakan dari UNP 150. Pada bagian ini
diharapkan link link ini itu bisa menahan disipasi energi gempa. Pada saat terjadi gempa bukan hanya bracing yang menahan, tapi link ini juga memang menahan dan didesain harus high ductile member. Nah, ini adalah gambar sambungan-sambungan geser yang memang hampir sama atau sama persis lah seperti eh, sistem struktur CBF. Oke, kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya memang kita bisa dapat dari mulai dari simpangan struktur dan simpangan antar tingkat yang memang kita bandingkan. Untuk simpangan struktur tersendiri, nilai paling besar untuk drift rasionya yaitu untuk sistem struktur SMF. Nah, kecil, untuk yang paling kecil sendiri itu CBF dan untuk yang berada di tengah-tengahnya itu IBF. Dari hasil ini kita dapat di mana sistem SMF cenderung memang lebih mudah untuk didesain karena kita mendesain seperti biasa dan juga persyaratannya tidak terlalu banyak seperti bracing. Jika bracing kita harus mengecek bracing yang digunakan dan juga kebutuhan bautnya dan juga kebutuhan gusset plate. Sementara untuk yang IBF bisa dibilang kita harus menghitung dari panjang link yang kita gunakan, stiffener yang memang harus kita gunakan berapa jaraknya, serta ketebalan dari stiffener tersebut. Sementara jika dibandingkan dengan SMF, kita seperti memodalkan biasa, tetapi baja-baja pada portal penahan gempa harus tetap memiliki duktilitas yang memang tinggi atau berkonfigurasi kepada HDM, yang mana profil-profil HDM tersebut adalah profil yang memang dilas satu persatu dengan atau bisa disebut bilang custom karena ketebalan-ketebalannya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk simpangan antar tingkat sendiri, yang paling kecil tentu yang CBF dan yang paling besar pasti yang SMF, yang berada di tengah-tengah yang adalah IBF. Mungkin itu saja dari kami, eh, presentasi yang dilaksanakan untuk tugas baja lanjut ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.